Haleluya. Roh hati Tuhan, roh hati Tuhan. Haleluya. Ayo tertib, silakan duduk. Haleluya. Sudah ada berbeda semua Tuhan. Haleluya. Rohita sudena tutup. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngelo jang jang. Wah, ngelo jang jang. Iserong seka-seka na tunjuk tangan jo. Nama bos seka. Nama bos sapu tangan. Tiga. Sada dua tolu ayo. Nama bos karotas. Haleluya. Nama kalau tahu net yang. Roho gampang dangi. Ayo musik. Roho Tuhan. Sampai letakkan. Malam masakan jalan dong roho. Haleluya. Roho sama mai bergina Tuhan. Haleluya. Lebih tinggi lagi. Oh, dia oleh Tuhan. Sampai nasional. Di jalan. Bagaimana desa? Ayo. Selamat malam Ibu Bapak semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya dengar suara jauh sana bilang haleluya. Berarti dari jauh sana pun mereka mendengar firman Tuhan. Suara saya sudah agak serak, parau, karena sudah berapa malam, bukan cuma sejak di Pakat, sejak masih hari Minggu saya di Medan, satu hari sudah harus khotbah 4 kali, lalu hari Senin juga ada penginjilan, lalu hari Selasa kami datang ke Pakat, dan siang ada seminar lagi, jadi suara agak parau, agak serak. Tapi saya percaya firman Tuhan malam ini kita masih bisa dengarkan dengan baik. Puji Tuhan. Terima kasih pada kepala desa yang sudah mengizinkan kebaktian ini diadakan. Dan Bapak hadir di tengah-tengah kami. Sungguh-sungguh kami berterima kasih. Saya merasa malam ini penting. Karena malam ini bisa menjadi satu malam yang menentukan apakah ibu bapak satu hari masuk ke sorga atau ke neraka. Kalau malam ini saja bisa menentukan satu hari apakah ibu bapak akan kaya atau miskin, itu saja sudah sangat penting. Apalagi kalau malam ini menentukan apakah satu hari nanti ibu bapak akan masuk ke sorga atau ke neraka, pasti malam ini merupakan malam yang sangat penting. Saya mau baca dari Lukas pasal 16, dari ayat 19 sampai 26. Lukas Lukas 16 dari ayat 19 saya baca. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan.
Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Ibu bapak, dalam ayat ini kita bertemu dengan dua orang yang sangat berbeda. Satu sangat kaya. Begitu kayanya dia, sampai sanggup dia berpesta tiap-tiap hari. Wah, jarang itu ya, jarang. Nanti tanggal 15 bulan 3 saya mau pesta, sebab anak saya mau kawin. Dari sekarang saya sudah pusing, sudah capek. Istri saya sudah capek mengurus hanya untuk pesta yang terjadi 2 pakat. Dialah orang yang paling kaya di kecamatan ini. Kalau dia penduduk Tapanuli Utara, dialah yang paling kaya di Tapanuli Utara ini. Kalau dia orang Sumatera Utara, dialah orang yang paling kaya di Sumatera Utara, karena dia sanggup berpesta tiap-tiap hari. Tapi ada satu orang yang lain, sangat miskin. Napogos. Hidup. Jual, beli sedikit beras, bawa istri dan anak-anaknya ke pinggir sungai. Mereka masak beras itu jadi bubur untuk makanan dia, untuk makanan dia dan anak-anaknya. Tapi kalau bubur masih bisa diambil pakai sendok. Kalau tiba-tiba dan bui pakai sendok. Saya pernah punya anggota jemaat di tempat kami, pelayanan kami. Begitu miskin dia, sampai kalau siap pesta, kalau sisa-sisa nasi yang ditaruh di tong untuk dijual untuk nasi babi, dia pergi ke sana dan ambil pakai kantong plastik di tempat itu untuk makanannya di rumah sama anak-anaknya. Tapi paling tidak makanan babi masih bisa diambil pakai tangan, dirauk, kata bahasa Karo apa? Digomak. Kalau tiba-tiba dan bui digomak. Iba-iba. Orang Karo bilang iba-iba, tapi iba-iba bisa banyak. Kalau rimah-rimah itu satu-satu. Ngambilnya mesti satu-satu. Begitu miskinnya. Dan saya pikir kalau dia orang yang tinggal di Tukadolok, dia juga orang paling miskin di sini. Kalau dia tinggal di Pakat, dia juga orang paling miskin di sini. Ada dua orang yang sangat berbeda. Satu sangat kaya, satu sangat miskin. Seperti jauhnya langit dan bumi, begitulah perbedaan antara orang kaya dan orang miskin ini. Tetapi ibu bapak, dengar, BG. Biarpun dalam soal kekayaan mereka sangat berbeda. Biarpun dalam kesehatan mereka sangat berbeda, karena orang miskin itu dari kepalanya sampai ke kakinya penuh dengan luka-luka yang bernanah. Dan anjing pun datang menjilati luka-lukanya itu. Biarpun kesehatan, kekayaan mereka sangat berbeda, dalam satu hal mereka sama. Dalam soal apa? Dalam soal mati. Tidak peduli berapa kaya pun dia pasti akan mati.
Tidak peduli berapa miskin pun dia akan mati. Berapa kuat pun dia akan mati. Berapa lemah pun dia akan mati. Kalau begitu berarti ibu bapak satu hari nanti pasti akan mati. Satu hari nanti saya juga pasti akan mati. Bapak kepala desa juga satu hari pasti akan mati. Bapak camat juga satu hari pasti akan mati. Pendeta Simanjuntak juga satu hari akan mati. Pendeta Surbakti juga satu hari akan mati. Dan semua kita ini satu hari akan mati. Biarpun tidak mau, tetap akan mati. Aku nggak mau mati. Biarpun kita bilang aku nggak mau mati, tetap akan mati. Jadi persoalannya bukan soal mati. Jadi mati itu nggak perlu ditakutin, nggak perlu ditakutin. Jadi persoalannya sekarang bukan soal mati. Persoalannya sekarang ialah sesudah mati kemana? Ini yang jadi persoalan. Karena orang kaya tadi sesudah dia mati dia masuk ke neraka. Orang miskin tadi sesudah dia mati dia masuk ke surga. Yang susah lagi ibu bapak ialah nggak tahu kita kapan kita mati. Ada di sini yang tahu kapan dia mati? Coba angkat tangan. Tidak tahu bukan? Tidak tahu kita kapan kita mati. Jadi harus hati-hati. Bapak saya satu hari pagi-pagi jam 7 dia bangunkan saya. Dia bilang, nakku dapat bangun. Nama saya dapat ya. Siapa nama saya? Dapat. Bukan David, dapat. Dapatlah supaya lebih mudah. Dapat. Siapa nama saya? Dapat. Dia bilang, dapat. Bangun. Pergi kau dulu ke bank, bawa suratku ini. Supaya diteken dulu di bank. Supaya laku nanti kalau belanja aku di Medan. Saya pergi ke bank, saya tekenkan ceknya itu, suratnya itu. Lalu saya pulang ke Brastagi. Saya bilang, Pak, ini cek Bapak. Dia pergi ke Medan mau belanja. Saya pergi ke kampung untuk mengajar sekolah minggu. Karena itu sudah bulan 11, sudah mau Natal. Waktu saya sedang mengajar anak-anak sekolah minggu menyanyi dan menari, tahu-tahu ada mobil datang. Ada orang panggil saya, dapat sini dulu. Apa? Saya bilang, naik ke mobil. Saya naik ke mobil, dia bawa saya terus ke Medan. Ke rumah siapa? Ke rumah bapak udah saya. Waktu saya sampai di sana, saya lihat banyak orang. Dan di tengah-tengahnya itu mereka sedang mengelilingi satu orang mati. Dan waktu saya lihat siapa yang mati, ibu bapak tahu siapa yang mati? Bapakku yang mati. Baru tadi dia suruh saya ke Banjahe. Baru tadi pagi dia pergi ke Medan. Malam, waktu saya bawa pulang ke Brastagi, sudah tinggal mayatnya. Tidak tahu kita kapan kita mati. Kalau bapakku tahu dia akan mati, pasti dia suruh kawanin. Pasti dia tidak pergi sendiri. Kalau saya tahu dia mati, pasti saya akan ikut. Itu bapak saya. Mama saya lain lagi. Saya punya abang yang paling besar. Akang, apa namanya? Siakangan. Paling besar. Dia sudah 50 tahun pergi ke luar negeri, tidak pernah pulang. Jadi waktu dia pergi ke luar negeri, saya masih kecil. Lalu satu hari mama saya bilang pada saya, dapat apa mak? Ayo kita pergi sekali, lihat abang kamu di Amerika. Abang saya di Amerika. Kayak kita lihat sekali di sana, entah macam mana keadaannya di Amerika katanya. Iyalah mak ya. Itu bulan 4. Saya bilang, iya mak, saya pergi dulu, saya harus mengajar. Kurang istri.
Eko. Saya harus pergi ke Jawa dulu mengajar. Lalu saya bilang selesai nanti saya mengajar, saya pulang, nanti sama-sama kita ke Amerika untuk lihat abang saya yang paling besar. Iyalah, pergi kau dulu, nanti kalau kau pulang, saya biasa kalau bulan 4 pergi ke sana, nanti bulan 8 baru saya pulang lagi. Lalu mama saya bilang, iyalah, kalau bulan 8 kau pulang nanti kita sama-sama pergi ke Amerika untuk lihat abang. Saya setuju. Tapi lalu bulan 4 saya pergi ke Solo, ke Jawa Tengah untuk pergi ke sana mengajar. Tapi bulan 6 apa yang terjadi? Datang telegram dari adik saya. Ada telegram dari adik saya. Apa yang dia kirim pada saya? Dia bilang begini, abang, cepat pulang. Mama sudah mati. Mama sudah meninggal. Kami tunggu. Saya janji sama mama akan ke Amerika. Belum ke Amerika, mama sudah mati. Tidak tahu orang kapan dia mati. 3 tahun yang lalu, abang saya yang paling besar, yang sudah 50 tahun tidak pulang, tahu-tahu datang ke Brastagi. Wah, saya peluk dia, wah abang, rupanya masih ada abangku dulu, aku umur 3 tahun, waktu abang pergi, oh saya senang sekali. Lalu kami bicara, lalu saya tanya abang saya, kenapa abang datang tidak bawa istri, tidak bawa anak-anak abang? Lalu dia bilang, ya nggak apa-apa, tahun depan aku akan, ini 3 tahun lalu ya, dia bilang tahun depan aku akan datang, aku akan bawa istriku, aku akan bawa anak-anakku kemari, kata abang saya. Tapi 2 tahun yang lalu abang saya tidak jadi datang ke Indonesia. Yang terjadi saya yang pergi ke Amerika. Ngapain saya ke Amerika? Untuk mengubur abang saya itu. Terbalik kan? Dia janji mau datang, tapi dia tidak tahu kapan dia akan mati. Dan kalau dia pun tidak tahu kapan dia mati, kita pun tidak tahu kapan kita mati. Mungkin malam ini saya mati, mungkin besok ibu dan bapak akan mati. Lalu sekarang kalau mati kemana? Wah, ini ada 2 tempat di sana. Orang kaya tadi masuk ke neraka, orang miskin tadi masuk ke sorga. Kalau ibu dan bapak mati kemana? Ibu bapak mau kemana? Ke sorga atau ke neraka? Sorga. Ibu bapak mau ke surga? Kurang keras. Ibu bapak mau ke surga? Ibu bapak mau kaya? Ibu bapak mau kaya? Mau. Ibu bapak mau ke surga? Mau. Ibu bapak mau kaya? Mau. Ibu bapak kaya? No. Oh, ibu bapak mau kaya? Mau. Ibu bapak kaya? Tidak. Ibu bapak mau ke surga? Mau. Ibu bapak ke surga? Tidak. Banyak orang mau kaya, tidak kaya. Sama, banyak orang mau ke sorga, tapi tidak ke sorga. Tapi orang Batak bilang, anggiat. Itu mudah-mudahan masuk ke sorga. Dengar, begi.
Kalau ada di antara ibu bapak yang berpikir kalau mati aku nanti mudah-mudahan ke sorga, itu tandanya tidak ke sorga. Tahu mudah-mudahan, tahu anggiat, seperti orang main tuo, gitu, main tuo. Waktu dilemparkannya mudah-mudahan hidup, tapi selalu mati. Mudah-mudahan hidup. Ibu bapak mungkin ibu bapak tidak tidak menjudikan uangmu, tidak menjudikan rumahmu, tidak menjudikan ladangmu, tidak menjudikan kerbaumu. Tapi banyak orang-orang yang menjudikan hidupnya dengan berkata, mudah-mudahan aku masuk ke sorga. Salah ibu bapak. Soal sorga bukan mudah-mudahan. Soal sorga bukan seperti main judi. Soal sorga adalah soal yang pasti. Di Pakat ada bank apa ya? Beri. Nah? Beri. Ada beri ya. Ada tidak orang tukadolok yang pergi ke BRI di Pakat? Lalu sampai di BRI Pakat dia jalan di dalam, jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Lalu pegawai banknya tanya, Pak, Bapak mau apa? Dia jawab, mau uang. Lalu pegawai banknya tanya, ada rupanya uang Bapak di sini? Dia jawab, mudah-mudahan ada. Anggiat adong, molo adong, marhata anggiat adong, on tandana so adong. Kalau ada orang, mudah-mudahan ada katanya. Pegawai bank bilang, udah ada sedikit bocor halusnya. Kenapa? Soal uang di bank itu bukan soal mudah-mudahan. Kita tahu ada uang kita di bank sama tidak, kan kita tahu. Dari mana kita tahu? Ada enggak kita simpan uang kita di bank? Kalau ada, tandanya ada uang kita di sana. Soal sorga juga begitu. Tidak ada soal anggiat, tidak ada soal mudah-mudahan. Sebab firman Tuhan katakan, Yesus itu satu-satunya jalan. Kalau Yesus itu ada di hatimu, engkau akan pasti masuk sorga. Tapi kalau Yesus tidak ada di hatimu, engkau tidak akan masuk ke sorga. Biarpun engkau sintua atau pendeta. Kembali kepada firman Tuhan tadi. Kenapa orang kaya itu ke neraka? Kenapa orang miskin itu ke surga? Ada yang bilang, oh orang kaya itu bukan orang percaya. Nggak ada. Di ayat tadi nggak ada soal percaya sama nggak percaya. Tapi saya mau terangkan malam ini, Ibu dan Bapak, yang menyebabkan orang kaya itu masuk ke neraka karena dia tidak punya nama. Siapa nama orang kaya itu? Ada yang tahu? Siapa nama orang kaya? Ada yang tahu? Tidak ada. Mau tahu? Mau? Mau saya kasih tahu? Mau? Saya pun tidak tahu. Karena di Alkitab tidak ada dituliskan namanya. Orang miskin itu siapa namanya? Lazarus. Semua orang tahu. Jadi yang membedakan dua orang ini ialah satu tidak ada namanya, satu ada namanya. Di Alkitab Wahyu 20 ayat 15 berkata, kalau satu orang tidak ada namanya dalam buku hangoluan dan boi
ibana masuk tu surgoi. Molo hango dangadonggo amu di buku hangoluani dan boy amu masuk tu surgoi. Itu kata firman Allah. Orang kaya tidak ada namanya. Orang miskin ada namanya. Saya percaya ibu bapak semua sudah dengar bahwa di surga ada satu buku yang namanya buku kehidupan. Siapa yang namanya ada di sana boleh masuk ke surga. Siapa yang tidak ada namanya di sana tidak bisa masuk ke surga. Adakah nama ibu bapak dalam buku Hangolua? Anggian adong. Tandanya dangadong. Ibu bapak mau namamu ada dalam buku kehidupan? Mau? Ibu bapak mau namamu ada dalam buku kehidupan? Mau? Keras sedikit suaranya. Mau? Mau tahu caranya? Mau saya kasih tahu caranya? Tanya kepala desa. Kenapa saya bilang tanya kepala desa? Soalnya begini. Buku Hangoluan itu adalah buku penduduk sorga. Dari siapa yang namanya ada di sana, itu tandanya penduduk sorga, boleh masuk ke sorga. Yang tidak ada namanya bukan penduduk sorga, tidak boleh masuk ke sorga. Dalam buku kepala desa, bapak kepala desa juga punya buku. Buku penduduk desa Tukadolo. Kalau saya bilang, saya penduduk Tukadolo, ibu bilang, bukan. Saya bilang, ya, saya penduduk Tukadolo. Ibu bilang, tidak, kita berkelahi. Lalu untuk membuktikan saya ini penduduk Tukadolo atau bukan, kemana kita pergi? Kepada bapak kepala desa. Kalau dalam buku bapak kepala desa itu ada namaku, berarti aku penduduk Tukadolo. Kalau dalam buku bapak kepala desa, soadong tidak ada namaku, berarti aku bukan penduduk Tukadolo. Jadi kalau kita mau nama kita ditulis dalam buku sorga, buku Hangoluan, tanyalah kepada bapak kepala desa. Apa marga pak kepala desa? Marpau. Tanyalah kepada Pak Marpau. 10.000 asal bisa bapak tulis nama anakku ini dalam buku bapak. Pak kepala desa, bapak kepala desa bilang apa? Tidak bisa ibu. Macam mana saya tulis? Kalau ku tulis nanti butet. Kalau ku tulis nanti butet berulahi. Siapa tahu yang lahir itu nanti ucok. Kalau ku tulis ucok, siapa tahu nanti yang lahir itu butet. Jadi kalau belum lahir tidak bisa ditulis. Tapi kalau sudah lahir, pagi-pagi jam 9 lahir, jam 12 datang kita sama kepala desa, tolong tulislah nama anakku dalam buku kepala desa. Bisa apa tidak? Bisa. Kenapa? Karena sudah lahir. Kalau untuk ditulis nama kita dalam buku kepala desa harus lahir dulu. Maka begitulah juga dalam buku kehidupan. Kalau ibu bapak ingin namamu tertulis di sana, engkau juga harus lahir dulu. Itulah yang disebut dalam Alkitab tubuh padua halion. Molo
hamu dan tubuh padua halion dan doi hamu masuk tu surgoi, kata Yohanes pasal 3. Kalau sekali semua saya rasa sudah lahir kita ini. Siapa di sini belum lahir sekalipun? Coba angkat tangan. Tidak ada. Semua kita sudah lahir sekali. Tapi lahir sekali itu hanya cukup untuk menulis nama kita dalam buku kepala desa. Kalau mau namamu ditulis dalam buku Hangoluan, engkau harus lahir sekali lagi. Itulah tubuh padua halion. Kalau engkau tidak tubuh padua halion di hadapan Tuhan, dengar ibu bapak, dengar. Kalau engkau tidak tubuh padua halion, engkau mati di hadapan Tuhan. Itu maka ada ayat yang berkata, biarlah orang mati mengubur orang mati. Pernah dengar ayat yang berkata, biarlah orang mati mengubur orang mati? Pernah dengar? Itu di Alkitab ditulis, biarlah orang mati mengubur orang mati. Pernah di Tuka ini udah siap acara adat, udah siap liturgi gereja, mau berangkat ke kuburan, lalu dari kuburan ada orang keluar. Awas, kami yang mau menguburnya. Ada gitu? Tidak ada, bukan. Kalau begitu apa maksud Yesus waktu dia berkata, biarlah orang mati pergi menguburkan orang mati. Kalau begitu berarti ada orang mati bisa mengubur, ada orang mati bisa kerja, ada orang mati bisa mencangkol, ada orang mati bisa bawa mobil, ada orang mati bisa nyanyi di gereja, ada orang mati bisa marjamita di gereja. Tapi sebenarnya dia mati di hadapan Tuhan. Jadi maksud Tuhan, biarlah orang mati menguburkan orang mati, biarlah orang yang mati rohaninya menguburkan orang yang mati badannya. Kalau tidak akan bisa masuk ke surga. Kalau tidak lahir kedua kali, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ada orang pernah bilang, Bapak ini khotbah bicara saja. Mana ada orang lahir dua kali? Semuanya di dunia ini lahir sekali. Saya bilang, ada. Di dunia ini pun banyak yang lahir dua kali. Kalau firman Tuhan dituliskan, pasti ada contoh yang jelas di dunia. Cuman kadang-kadang mata kita buta untuk melihat kebenaran. Lalu orang itu bilang, apa yuk yang lahir kedua kali? Saya bilang, banyak. Di kampungmu, dekat rumahmu pun banyak yang lahir dua kali. Apa yuk katanya. Saya bilang, contohnya ayam. Ayam mula-mula lahir bulat putih, apa namanya? Telur. Udah ada suaranya? Belum. Udah bisa dia lari? Belum juga. Kalau kita mau injak, bisa dia elak? Tidak bisa juga. Kenapa? Karena telur itu mati. Tidak bisa bikin apa-apa. Adik saya suka gitu. Kalau dia ke ladang, ada telur ayamnya, dibawanya pulang ke rumah. Sampai di rumah dibikinnya peti, taruhnya lampu. Apa yang terjadi? Karena telur yang mati itu selalu kena cahaya lampu. 21 hari kemudian,
dari yang mati itu muncul sesuatu yang baru, yang tidak sama dengan yang mati tadi. Memang dia berasal dari yang mati, tapi waktu dia mulai retak, waktu ada sesuatu keluar satu makhluk yang lain. Sekarang sudah ada suaranya. Macam mana suaranya? Kia, kia. Kia, kia. Kia, kia. Udah ada suaranya. Kalau kita mau injak, udah lari dia. Hidup apa mati? Hidup. Kenapa bisa hidup? Karena dari yang mati ada sinar lampu yang menerangi dia selama 21 hari. Malam ini, biarpun suara saya serak, saya capek. Besok saya harus pulang ke Brastagi. Tapi saya rindu malam ini. Saya berdoa, Tuhan berkatilah firman-Mu, supaya firman-Mu ini akan bagaikan terang, seperti lampu yang bersinar atas telur itu, yang membuat telur dari telur yang mati muncul sesuatu yang hidup. Saya berdoa malam ini supaya firman Allah yang saya beritakan akan bekerja di hatimu, supaya dalam hidupmu, engkau yang baru lahir sekali, malam ini sesudah mendengar firman Tuhan, engkau akan lahir kedua kali, dan malam ini namamu akan dituliskan dalam buku kehidupan. Itu doa saya. Ini bukan soal gereja. Sayang di dunia ini kita dipisahkan oleh gereja-gereja, ya. Tapi di hadapan Tuhan tidak banyak gereja. Di dunia ini ada GPDI, ada HKBP, ada HKI, ada GKPI, ada Metodis, ada apa? Banyak gereja. Dan sebenarnya semua gereja itu baik. Tidak ada gereja yang mengajarkan Senin sampai Sabtu mencuri semua, hari Minggu datang ke gereja minta ampun. Tidak ada. Semua gereja mengajarkan yang baik. Tapi dengar ibu bapak, soal nama kita tertulis dalam buku kehidupan apa tidak, itu bukan soal gereja. Itu adalah soalmu pribadi yang bertanggung jawab nanti engkau masuk surga atau tidak. Bukan gereja yang bertanggung jawab, bukan pendeta yang bertanggung jawab. Engkau secara pribadi yang akan bertanggung jawab kepada Tuhan, apakah engkau akan masuk surga atau tidak masuk surga. Tapi maaf, bukan saya bilang nggak perlu ke gereja. Ke gereja perlu. Karena orang yang percaya pasti ke gereja, iya kan? Tapi orang ke gereja belum tentu masuk surga. Kalau kopi pasti hitam, tapi kalau hitam belum tentu kopi. Kopi pasti hitam, tapi kalau hitam bisa juga kuali. Orang percaya pasti ke gereja, tapi orang ke gereja belum tentu dia sudah tubuh kedua kali. Belum tentu. Ada pendeta di Stadion Teladan Medan bersaksi, saudara, aku 13 tahun sudah pendeta, baru hari ini aku menerima Yesus di hatiku, katanya. Coba, saya nggak ngerti, kok bisa begitu, kok bisa begitu. Saya berdoa dah malam ini, mudah-mudahan firman Tuhan, juga film nanti yang kita putar akan jadi lampu yang bersinar di hatimu, supaya engkau malam ini tubuh Padua Halion. Kalau saudara malam ini masih ragu-ragu, kalau saya tanya apakah namamu ada dalam buku Hangoluan apa tidak, kalau saudara masih ragu-ragu, wahai, jangan buang waktu malam ini. Malam ini buka hatimu, sekali lagi undang Tuhan Yesus masuk di hatimu. Waktu Yesus lahir di hatimu, lahir di hidupmu, pada waktu itulah namamu dituliskan di dalam buku kehidupan. Orang kaya itu menyesal. Sesudah masuk di neraka menyesal. Tolonglah Lazarus,
celupkan tangannya, panas sekali di sini. Sudah terlambat. Tolonglah, di dunia masih ada saudaraku yang belum bertobat, katanya. Sudah terlambat. Ibu bapak, malam ini belum terlambat. Besok mungkin terlambat. Seperti saya katakan tadi, susahnya nggak tahu kita kapan kita mati. Jadi kalau saudara berkata, mulai hari Minggu ini maulah aku menerima Tuhan Yesus, bisa-bisa terlambat. Sebab kita tidak tahu kapan kita mati. Di Brastagi ada 2 orang yang sudah sangat tua. Udah 80 tahun. Tapi mereka akrab, dekat sekali, akrab. Pagi-pagi bangun, ketemu di kedai kopi, sepanjang hari, kemana-mana mereka pergi. Udah lama mereka kawan, dekat. Satu hari mati yang satu. Dibawalah ke Balerung. Di sanalah dibikin acara. Kalau orang Karo meninggal, gondangnya kan nggak sama Batak. Kalau Batak agak cepat ya kadang-kadang ya. Kalau orang Karo nggak pelan-pelan. Tiri tiri tit bulululunang, pelan-pelan gitu. Itu orang Karo. Jadi mulailah kawannya ini menarilah dia. Tiri tiri tit bulululunang, mulai dia menyanyi. Kawan, kenapalah kau tinggalkan aku kawan? Tiri tiri tit bulululunang. Kenapalah tidak kau bilang dulu? Mana pula dia bisa dibilang? Dia pun nggak tahu dia kapan dia mati kan? Tapi tambah lama tambah dekat, tambah lama tambah dekat dia dengan petinya. Akhirnya dia nggak tahan, dia peluk kawannya itu. Dia peluk, dia menangis di sana. Orang rasa sudah lama dia menangis. Udah pak, sudah cukup pak. Tapi dia nangis saja. Sudah pak, nggak bangun-bangun. Sudah pak. Akhirnya orang rasa terlalu lama. Akhirnya orang suruh orang angkat dia supaya dia bangun. Ternyata sudah mati. Barusan tiri-tiri tit bulnang, udah mati sekarang. Tidak ada orang tahu kapan dia mati. Ada lagi kawan saya satu, bapaknya pergi lagi ke orang meninggal. Jadi dia menari juga. Siap menari, duduk dia. Udah duduk dia mau kasih sumbangan. Ya, kalau orang meninggal, kalau orang Karo kasih uang biasa. Dia bilang tulis dulu 2.000, orang tulis. Lalu waktu duduk dia masukkan tangannya di kantongnya mau ambil uang 2.000. Ditunggu sama orang yang nulis. Enggak diangkat-angkatnya tangannya. Kapan kok belum diangkatnya, kok belum. Ayo pak, mana uangnya? Tutup matanya. Pak, mana uangnya, kata orang. Digoyang, udah mati. Barusan dia bilang tulis namaku, sekarang sudah mati. Berarti manusia itu bisa mati kapan saja. Saya besok pagi pulang ke Brastagi. Bisa saja besok lewat Sibundong. Karena udah ngantuk, capek malam ini. Saya setir mobil. Tahu-tahu ngantuk, masuk ke jurang. Dan saya mati. Lalu datang kabar ke Tukadolok, pendeta Surbakti yang merjamita semalam nungamagu. Udah mati. Masa baru kemarin orba? Ya bisa saja kan. Badan saya dibawa ke Brastagi. Kalau saudara sayang sama saya, saudara datang juga ke Brastagi untuk melihat saya dikuburkan. Tapi nggak usah datang besok ya. Tapi roh saya terdiku bukan ke Brastagi,
Tadi ku terbang pergi sampai di pintu sorga. Dan di sana ada malaikat yang menjaga. Dan waktu saya mau masuk ke sorga, malaikat bilang, tunggu dulu Pak, Bapak mau kemana? Oh, I want to sorga. I want to heaven. Aku mau masuk ke sorga. Oh, siapa nama Bapak? Ah, malaikat, nggak usah tengok, pasti namaku ada. Pendeta doa. Au Majelis Daerah GPDI Sumatera Utara Aceh, 800 pendeta bawahan saya. Jadi pangkat saya tinggi sebenarnya, cuman nggak ada tutup limun taruh sini gitu. Saya bilang, malaikat tidak usah buka buku Hangoluan, pasti ada nama saya. Saya tadi baru pulang penginjilan dari Tukadolo, pasti ada dong Goarhu di buku Hangoluan nih. Oh ya, kalau ada baguslah kita periksa dulu ya. Isi Goarmu Bapak Pendeta. Dapat. Surbakti sian berestagi. Dapat. Diada. Dapat. Diada. Dapat. Dapat dan ngedong. Molo dapur adong. Malaikat jangan macam-macam. Bukan dapur gelarku, namaku Dapot. Tunggu kita cari dulu ya kita. Diada. Daud adong. Dangi gelarku. Dame adong. Oh, dame gelarku dame. Daniel adong. Dang dangi gelarku. Molo daki adong. Dang daki. Dasi pe adong. Dang dasi gelarku dang. Ada dasar adong. Dang dasar gelarku dang. Datang adong, datang si Manung Kalit. Datang gelarku. Dagu adong, ada. Enggak ada namamu Pak Dapot. Masa pasti namaku ada. Pandita doau. Audo wakil Epurus. Pasti namaku ada di sana. Aku pun tadi pulang penginjilan. Enggak ada Pak. Kata malaikat. Tolonglah malaikat. Cari sekali lagi. Tolong cari. Pakai kacamatanya. Supaya jangan salah. Oh ya kita cari ya. Siapa namamu tadi? Dapot Surbati. Oh dia ada. Dada ada. Oh, bukan. Daftar ada. Oh bukan. Dansa ada. Oh bukan. Datsun ada. Oh bukan. Kalau ada. Datu ada. Oh bukan. Enggak ada Pak Surbakti. Enggak bisa. Pasti namaku ada di situ. Pasti ada. Apa kata Alkitab? Dia memegang tangan saya dan melemparkan masuk ke dalam api neraka. Biarpun aku pendeta. Sebab ternyata namaku tidak ada di sana. Kenapa tidak ada di sana? Karena sebenarnya aku tidak pernah lahir dalam Tuhan. Meskipun aku seorang pendeta. Aku tidak pernah membuka hatiku untuk Yesus masuk di hatiku. Aku menganggap pendeta ini hanya tempat cari makan, hanya tempat cari uang. Bukan. Itu yang menyebabkan kita ada nama kita di sana. Nama kita bisa ada di sana kalau kita membuka hati kita dan izinkan Yesus lahir di hati kita. Tapi
Tapi kalau malam ini aku dengar firman Tuhan, aku membuka hatiku dan saya berkata, Yesus lahirlah di hatiku. Kalau Yesus lahir di hati kita, itu yang disebut tubuh padua halihon. Yesus tubuh di bagas rohaku. Maka malam ini Yesus masuk di hatiku dan malam ini namaku ditulis dalam buku Hangoluan. Kalau besok pagi aku pulang ke Brastagi, di tengah jalan aku ngantuk, mobilku masuk jurang, aku mati, badanku dibawa ke Brastagi, diantar sama pendeta Bapado Simanjunta. Tapi todiku pergi menghadap kepada Tuhan. Dan sampai di pintu sorga, saya bilang sama malaikat, malaikat tolong lihat dulu dalam buku Hangoluan. Adong, guar huson. Dia bilang, isi do guarmu. Dapat. Suruh, dapat. Dia ada, kulihat. Dia ada, dapat. Dapat surbakti. Oh iya. Sen Brastagi. Iya. Baru pulang penginjil dan ada tukadolo. Iya. Ada namamu ini. Ada. Wah, masuk katanya. Biarpun capek, biarpun banyak air mata, biarpun banyak kelelahan, pada hari itu waktu pintu surga dibuka untuk saya akan bersorak-sorak memuji Tuhan dan semua kecapekan saya tidak ada artinya dibandingkan dengan sukacita kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan waktu dia membuka pintu surga, mengizinkan aku masuk ke dalam. Ibu bapak, unang anggiat tu surgui, unang songoni amang inang buka jo rohamu borginon jaloma Yesusi. Terima Yesus malam ini lahir di hatimu. Biarpun mungkin hidupmu susah seperti Lazarus, tidak apa-apa. Berapa lamalah lagilah kita hidup di dunia ini. Tapi kalau Yesus ada di hatimu, kalau tiba waktunya engkau mati, engkau sampai di pintu sorga, dibuka buku kehidupan, namamu ada di sana. Oh ibu bapak, saya masih mau panjang lebar. Tapi pertama saya capek. Yang kedua, waktu kita sudah malam. Waktu kita ini saja. Waktu kita sudah malam. Lalu kita masih ada nanti pemutaran film. Jadi saya mau tutup firman Tuhan malam ini dengan berkata, bukalah hatimu untuk Yesus. Soal kemana engkau mau bergereja mar minggu itu terserah. Nggak ada, mesti gereja ini baru ke surga. Nggak ada. Di hadapan Tuhan tidak ada urusan gereja. Nanti di surga tidak ditanya apa merek gerejamu. Tidak ditanya. Tidak ditanya kau ikut POR apa tidak. Tidak ditanya. Yang dia tanya nanti di surga, sudahkah kamu tubuh padua halihon? Kalau belum, neraka. Kalau sudah, ke surga. Yang penting malam ini, buka hatimu. Biarpun kami datang kemari atas nama Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI, kami harus mengaku GPDI tidak memberikan keselamatan. Tidak bisa menolong ibu bapak untuk masuk ke surga. Yang bisa menolong adalah engkau sendiri dan Tuhan. Dan kalau malam ini engkau buka hatimu menerima Yesus sebagai Tuhan, maka pasti malam ini engkau akan diberkati. Dan malam ini juga namamu akan dituliskan dalam buku kehidupan itu. Saya mau kita menyanyi. Kristus jawaban dalam hidupku. Kristus jawaban yang ku perlu.
Kristus jawaban dalam hidupku. Kristus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis juru selamatku, tabib pembaptis juru selamatku. Oh, saudara, dengar, hanya Yesuslah jawaban untuk keselamatanmu, untuk hidupmu. Dan engkau di hatimu mungkin berpikir, ya aku mau, malam ini aku mau tubuh padu halihon. Malam ini aku mau undang Yesus hadir di hatiku. Tapi itu juga memerlukan tindakan. Saya mau mengundang siapa saja di antara saudara yang malam ini siap menerima Yesus lahir di hatimu, supaya malam ini namamu ditulis di sorga. Saya mau mengundang engkau datang ke depan. Saya akan mengajari engkau bagaimana berdoa untuk menerima Yesus di hatimu. Sekali lagi, ini bukan soal gereja. Bukan kalau saudara datang ke depan, saudara jadi anggota GPDI. Tidak. Saudara, silakan kembalilah ke gerejamu. Kalau engkau diberkati di sana, engkau mendapat sesuatu di sana, engkau bertemu dengan Tuhan di sana, kembalilah di gerejamu. Tapi yang lebih penting dari itu, adakah Yesus di hatimu? Amin. Kalau tidak, malam ini tidak usah gengsi, nggak usah malu. Tinggalkan tempat dudukmu, datang ke depan, berdiri di sini, dan kami akan membimbing saudara berdoa. Kami akan mengajari saudara bagaimana caranya berdoa supaya Yesus lahir di hati kita. Dan juga mungkin malam ini ada yang sakit, ada yang susah, ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi, anakmu nakal-nakal, engkau udah bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Dan malam ini engkau mau supaya Tuhan menolong engkau. Juga malam ini kami siap berdoa untuk saudara. Sambil kita menyanyi nyanyian ini tadi, kalau ada saudara mau terima Yesus di hatimu, atau engkau memerlukan pertolongan dari Tuhan, mari tinggalkan tempat dudukmu dan datang ke depan berdiri, dan kita sama-sama akan berdoa. Dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Waktu engkau pulang, keadaanmu akan berbeda. Engkau tidak akan sama, karena malam ini Allah Tuhan kita Yesus Kristus akan mengubah kehidupanmu. Kristus jawab. Mari, ada yang mau siap malam ini terima Yesus, datang ke depan. Ada saudara yang butuh didoakan, datang ke depan. Jangan lihat orang lain. Nggak usah lihat orang lain, lihat dirimu. Yang penting bukan orang yang lain, yang penting dirimu. Yang nanti masuk surga atau neraka bukan urusan orang lain, itu urusanmu. Sebab itu malam ini, kalau engkau siap, buka hatimu mau datang pada Yesus, marilah datang. Ayo, gak usah segan, gak usah malu. Ya, gak usah segan, gak usah malu. Ayo, saya masih menunggu. Ya, ada yang perlu Tuhan Yesus, mari. Marilah datang. Oh, luar biasa. Malam ini Tuhan akan menolong engkau. Nggak usah gengsi. Ayo, mana ibu-ibu? Ina-ina, ayo, mana engkau? Engkau juga perlu Yesus. Engkau perlu masuk surga. Jangan sempat engkau mati tanpa Tuhan. Ayo, malam ini buka hatimu. Malam ini buka hatimu. Ayo, saya masih menunggu. Nggak usah malu. Nggak usah lihat kiri kanan. Apa artinya malu kalau masuk neraka? Apa artinya malu kalau namamu tidak ada dalam buku hangoluan? Mari datang ke depan. Oh, haleluya. Silakan. Yes, silakan. Oh, saya masih menunggu.
Saya masih menunggu. Saya beri waktu 3 menit. 3 menit. Ayo, ayo. Siapa yang mau terima Yesus malam ini, supaya hidupnya akan dirubah oleh Tuhan. Yes, oh Allahku yang besar, Allah yang membuat mujizat malam ini. Oh Tuhan, curahkan kuasa-Mu malam ini. Ada mujizat malam ini. Ada orang-orang yang diselamatkan. Ada orang yang namanya ditulis dalam buku kehidupan malam ini. Ya, masih ada 2 menit. 2 menit lagi. Ayo, saya lihat sebenarnya di hatimu engkau ingin datang ke depan, tapi engkau masih malu, engkau masih gengsi. Cepat, ayo. Ayo, masih ada waktu. Ayo, 1,5 menit lagi. Oh, ini bukan soal gereja, dengar. Yang penting namamu ada dalam buku kehidupan. Yes. Ya Tuhan. Oh. Engkau mau masuk di hatiku. Aku mengaku. Aku orang berdosa. Banyak salahku. Ampuni aku Tuhan. Malam ini aku percaya semua dosa-dosaku yang sudah pernah kulakukan, semua sudah diampuni. Dan hari ini aku mulai hidup baru. Aku percaya sekarang namaku sudah tertulis dalam buku Hangoluan. Dan satu hari waktu aku menghadap kepada Tuhan, aku boleh masuk surga karena namaku ada di sana. Tolong aku malam ini. Jamah aku Tuhan. Sembuhkan aku. Hiburkan aku. Beri pertolongan-Mu Tuhan. Malam ini aku akan pulang dengan membawa kemenangan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari hamba-hamba Tuhan. Haleluya.